Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polri berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita, termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Komitmen ini ditunjukkan melalui akselerasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah di Indonesia. Polri berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. Komitmen ini ditunjukkan salah satunya melalui akselerasi Sentra Pelayanan Pangan Gizi atau SPPG di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan SPPG ini merupakan bagian dari Program Nasional Makanan Bergizi Gratis atau MBG, di mana pemerintah sedang fokus melakukan pemerataan. Hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 190 unit SPPG milik Polri sudah masuk dalam berbagai tahap pengerjaan. Di antaranya 18 unit sudah beroperasi, 27 dalam tahap persiapan operasional dan verifikasi, serta 145 sedang dalam proses pembangunan. Program ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka panjang menuju generasi Indonesia Emas 2045. Program SPPG ini diharapkan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung bagi anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran utama program makanan bergizi gratis. Pembangunan SPPG melibatkan kolaborasi banyak pihak, termasuk TNI Polri, pemerintah daerah, serta dukungan komunitas dan swasta. Sinergi ini menjadi kunci suksesnya implementasi MBG di berbagai wilayah di Indonesia. Program makan bergizi gratis menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan gizi yang cukup dan seimbang, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan cerdas. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, malam penganugerahan Hugeng Awards 2025 digelar di Auditorium Mutiara STIK PTIK Jakarta Selatan. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap polisi dan mitra Polri yang menunjukkan dedikasi, kepedulian sosial, dan inovasi dalam menjalankan tugas. Hugeng Award merupakan ajang penghargaan yang digagas untuk menghidupkan semangat jujur, tegas, dan berintegritas seperti yang diteladankan Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Tahun ini, 5 polisi terbaik terpilih sebagai penerima penghargaan utama melalui proses seleksi ketat oleh Dewan Pakar Independen dan Penjaringan Publik. Di kategori polisi berdedikasi, penghargaan diberikan kepada Aibda Rahmat Muhajirin, Babin Kapdipmas dari Polres Bojonegoro, Jawa Timur, atas gagasannya membuat layanan ambulan gratis dan dukungan terhadap UMKM lokal. Untuk polisi inovatif, penghargaan diraih Ibtu Andi Sri Ulpa. Dia adalah anggota Ditlantas Polda Sulawesi Selatan, berkat program Meja Tanpa Laci yang melambangkan komitmen Polri melawan pungli dan mendorong transparansi. Sementara itu, kategori polisi pelindung perempuan dan anak diperoleh Kombes Pol Rita Wulandari atas dedikasinya membela korban kekerasan dan memulangkan ribuan pekerja migran Indonesia yang terlantar di luar negeri. Pada kesempatan yang sama, Polri juga memberikan penghargaan kepada mitra terbaik. Profesor Ali Jumahsar dinobatkan sebagai Mitra Bayangkara Inovasi Pangan. Sedangkan Pelma Riri Bambari menerima penghargaan sebagai Mitra Bayangkara Penegak Hukum untuk kelompok rentan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut Hugeng Award sebagai simbol reformasi kultural Polri yang menyentuh hati masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa Hugeng Award 2025 dapat menjadi dorongan untuk anggota Polri agar dapat terus berkarya dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap seluruh anggota Polri yang telah bekerja dengan penuh integritas. Tentunya harapan kami, Hugeng Award ini menjadi sarana untuk terus mendorong anggota-anggota Polri untuk memberikan yang terbaik dari berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan, mulai dari inovasi, mulai dari dedikasi, kemudian integritas, dan kegiatan-kegiatan lain yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Dan tentunya harapan saya
ke depan dengan semangat dan inspirasi yang menjadi motivasi bagi kita semua, apa yang menjadi jejak peninggalan dari almarhum Sugeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua, khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi Polri yang bisa betul-betul mengabdi, melayani, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu kami tentunya berterima kasih kepada seluruh anggota yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan tentunya terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan berubah atau kita lakukan penertiban. Dan saya selalu berkomitmen yang baik kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment. Melalui ajang ini, Polri berharap dapat terus memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan bahwa masih banyak anggota Polri yang baik dan layak menjadi teladan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, Rapat Koordinasi dan Pengawasan Kompolnas RI dan Polri tahun 2025 resmi dibuka. Kegiatan ini dilaksanakan di Discovery Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 16 Juli 2025 dengan tema membangun strategi bersama untuk respon cepat Polri dalam berbagai kasus viral dan perhatian publik dengan menjamin pendekatan yang profesional dan humanis. Dalam rakorwas ini turut dihadiri oleh Jenderal Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian selaku Wakil Ketua Kompolnas yang juga Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kapolri yang diwakilkan oleh Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam sambutannya, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian menyambut positif rakorwas dan menekankan pentingnya forum ini sebagai ajang peningkatan kinerja Polri yang responsif dalam menanggapi kasus atau permasalahan Kamtibmas melalui langkah proaktif. Nah, berkaitan dengan sistem kita yang sentralistis, masih menggunakan civilian police, kemudian ada kepolisian paramiliter di negara yang majority atau sebagian masih banyak low class, problemnya banyak, keamanannya, ya kita bagaimana kita untuk bisa melakukan pencegahan, terutama langkah-langkah proaktif agar jangan sampai terjadi penyimpangan. Kunci terkuat adalah di internal, di Irwasum, jajaran Irwasum, Itwasda dengan Propam dan lain-lain. Tapi fungsi Kompolnas di sini penting sebagai mitra, karena Kompolnas bukan internal Polri, tapi adalah tangannya Presiden. Pembahasan rakorwas meliputi beberapa aspek penting, diantaranya evaluasi kinerja Polri, masukan dan rekomendasi dari Kompolnas, pembahasan isu viral dan perhatian publik, laporan penanganan aduan masyarakat, dan penguatan sinergi kelembagaan antara Kompolnas dan Polri. Sebanyak 159 peserta turut hadir dalam rakorwas ini yang terdiri dari komisioner Kompolnas, petinggi Polri, pejabat utama Mabes Polri, hingga Polda jajaran pengembang fungsi pengawasan. Sebagai simbol sinergi antar lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan, pelindung, dan pelayan masyarakat secara transparan dan akuntabel, Wakil Ketua Kompolnas memberikan cenderamata kepada Irwasum Polri. Rakorwas 2025 menjadi momentum strategis dalam mendorong profesionalisme serta kapasitas Polri dalam merespon isu publik secara cepat, tepat, dan humanis. Melalui koordinasi yang kuat antara Kompolnas dan Polri, diharapkan terbentuk sistem kerja yang berintegritas dan lebih dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda,
Polri TV. Sementara itu, dalam momentum pembukaan Rakorwas Kompolnas dan Polri 2025 yang dilaksanakan di Discovery Convention Center Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 16 Juli 2025, Wakil Ketua Kompolnas sampaikan perkembangan dan tindak lanjut terkait kegiatan tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Baik, selamat siang pemirsa Polri TV, melaporkan langsung dari Discovery Convention Center Ancol, Jakarta Utara dalam kegiatan pembukaan rapat koordinasi dan pengawasan Kompolnas RI dan Polri. Dan pemirsa, guna mengetahui lebih lanjut terkait rangkaian dari giat ini, saya telah terhubung dan bersama secara langsung dengan Bapak Hoirul Anam selaku Ketua Pelaksana. Baik, selamat siang Bapak. Boleh sampaikan kepada pemirsa Polri TV terkait dari rangkaian ini dan tujuan seperti apa, Pak? Iya, kegiatan ini adalah kegiatan Rakorwas ya, rapat koordinasi pengawasan. Di situ ada Kompolnas, ada rekan-rekan Irwasda se-Indonesia, ada Bitpropam juga se-Indonesia, ada Wasidik, ada Babinsa Kamtibmas, ada teman-teman di Lantas, ya ada Humas dan sebagainya, datang semua. Kami kepingin satu hal yang paling penting, ya ini kita bisa sinergi bersama, kerja bareng untuk memastikan kerja-kerja pengawasan baik yang dilakukan oleh kami maupun dilakukan oleh rekan-rekan pengawas internal, Irwasda, Propam, dan lain sebagainya bisa maksimal, bisa profesional, bisa akuntabel dan menghadirkan keadilan bagi semua. Itu inti pokok dari sini. Tadi dibuka oleh Pak Wakil Ketua Kompolnas, Profesor Tito Karnavian, Mendagri, terus tadi juga sambutan juga dari Pak Irwasum ya mewakili Pak Kapolri. Ya, pesan mereka berdua satu hal yang paling penting, jadikan polisi ini menjadi polisi yang dekat dengan masyarakat, kerjanya bermanfaat bagi masyarakat dan pengawasannya harus kuat. Itu yang paling penting. Baik Bapak, kita kan sama-sama tahu ya Pak ya bahwa Kompolnas ini memiliki peran. Yang pertama itu utamanya adalah membantu Presiden ya Pak ya dalam menentukan arah kebijakan Polri. Yang kedua juga terkait pengawasan dari Polri itu sendiri. Nah Pak, adakah tindak lanjut Pak dari giat ini Pak? Silakan. Ya, kegiatan ini adalah merumuskan bagaimana mekanisme kerja dilakukan untuk pengawasan secara bersama-sama, baik eksternal maupun internal. Nah, dalam konteks ini, ya tindak lanjut yang kita harapkan follow up-nya adalah kita rumuskan bagaimana cara kerjanya bersama-sama itu, ya sehingga langgam respon cepatnya cepat, langgam capaiannya juga maksimal, langgam akuntabilitasnya juga ada. Lah itu yang follow up yang kita harapkan nantinya. Makanya besok juga ada pendalaman, ada diskusi-diskusi yang memang secara lebih praksis berangkat dari pengalaman merumuskan itu semua dan itu menjadi pegangan kita. Lah itu follow up-nya. Bapak izin terakhir, adakah harapan Pak dari Kompolnas terhadap Polri atas terselenggaranya rapat koordinasi dan pengawasan ini Pak? Silakan. Ya, harapan besarnya tentu saja pengawasan ini semakin lama semakin baik. Ya, kerjasama antara Kompolnas dan kepolisian semakin lama semakin kuat, semakin hangat gitu ya. Karena bagi kami, ya pekerjaan pengawasan adalah pekerjaan memastikan Polri kita semakin lama semakin bagus. Makanya tagline hari ini adalah Polri milik kita, kita jaga bersama. Makasih ya. Baik, cukup terima kasih Bapak. Ya. Pemirsa Polri TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Hoirul Anam selaku Ketua Pelaksana dan juga anggota Kompolnas RI. Pemirsa, terselenggaranya rapat koordinasi dan pengawasan Kompolnas dengan Polri ini menjadi momentum penting dan juga strategis bagaimana nantinya kinerja Polri akan terus meningkat baik dari segi transparansi dan juga akuntabilitas, dan diharapkan dapat
terimplementasi juga dari nilai catur prasetya dan juga tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung, dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian pemirsa, dari Jakarta, Aisyah Barsha, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.